pluralitas. Bhinneka Tunggal Ika. Aku dan kamu merah putih. Indonesia. Aku dan kamu Pancasila. Kami Santri Indonesia, Santri Pancasila. Pertanyaannya, apakah terlarang punya nafsu? Iya. Bagaimana terlarang? Yang dapat bikinnya Allah kok. Yang menaruh nafsu dalam diri kita juga Allah, masa terlarang? Iya, ya boleh-boleh saja. Ya memang justru Allah maha mengetahui. Dengan nafsu itu kita dapat menikmati kehidupan di dunia ini. Tanpa nafsu, mana enaknya pegang pahanya perempuan yang cantik. Mana enaknya melihat seorang perempuan yang cantik jelita. Kalau tanpa nafsu, dari mana enaknya makan sate kambing. Justru dengan sate itu kita merasa nikmat. Dan Allah juga tidak menyuruh membunuh nafsu. Jangan, nggak bisa. Nafsu nggak bisa dibunuh. Ya. Engkaunya melek, nafsunya melek. Engkaunya tidur, nafsunya melek. Engkaunya berdiri, nafsunya berdiri. Engkaunya tertidur, nafsunya Berdiri terus. Ya, lebih siap nafsunya. Jadi di sini kita harus mengerti, Allah tidak menyuruh kita melawan nafsu. Tidak. Allah hanya memperingatkan, berhati-hatilah, di dalam dirimu ada nafsu. Itu aja kok. Jadi nafsu itu diusir, datang lagi. Nafsu dibunuh, hidup lagi. Kamu tendang pergi, pakai baju putih, datang lagi bajunya hitam. Orangnya itu juga. Ya, kamu injak-injak, pergi, datang lagi ganti baju. Kau kira orang lain, itu juga nafsunya. Dan tidak akan pernah berhenti. Kapan nafsumu mati? Ketika engkau mati. Karena dia akan mati bersamamu. Jadi begini maksud Tuhan tuh. Nafsu itu ada. Tetapi bukan untuk dimusuhi. Tapi disalurkan. Dimanage, dikelola. Jangan sampai nafsu itu menjadi liar dan binal. Saya umpamakan, udah berulang tapi nggak apa-apa saya katakan. Nafsu itu ibaratnya seperti kuda liar. Engkau tunggangi kuda liar itu yang belum pernah terlatih. Kamu hendak arahkan ke timur. Kuda itu kuda binal. Nurut enggak ke timur? Tetap dia ke barat, engkau ke timur. Kau cambuk kuda itu, semakin kencang dia berlari. Kemana larinya? Ya. Dalam pertarungannya, secara physically, engkau dengan nafsu. Yang menang adalah kuda. Itu kan persoalannya. Nah makanya, kuda itu ibaratnya nafsu. Sebagai egonya, sebagai idnya, dan kamu sebagai egonya. Makanya dilatihlah, dijinakanlah nafsu itu supaya dia punya potensi, punya kekuatan yang luar biasa untuk menghantar kamu kepada tujuan. Tapi kalau tidak terlatih gimana? Malah akan membuat kamu terpelanting akhirnya, kan begitu. Bahkan kamu diseruduk sendiri oleh gajah, diinjak oleh gajah itu sendiri. Nah, makanya yang jadi persoalan adalah bukan membunuh nafsu. Ini Siti Zulekha, perempuan yang tergila-gila kepada Yusuf, mengatakan di dalam Al-Quran diceritakan sebagai isyarat
untuk kita juga, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak bisa membebaskan diriku dari renggutan-renggutan nafsu ini. Inna nafsala ammaratum bisu. Nafsuku selalu mengajak aku kepada yang buruk-buruk, kepada kejahatan-kejahatan. Ya, nafsu selalu mengajak kepada yang buruk-buruk. Tetapi ayat itu ada terusannya, illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah. Jadi tugasmu bukan bagaimana menaklukkan nafsu, tetapi bagaimana kau berusaha, bagaimana supaya Allah sayang kepada kamu. Nanti Allah lah yang mengecilkan volume nafsu itu sehingga bisa kau kendalikan dengan mudah. Itu aja persoalannya kok. Oke, jelas? Jelas Raim? Iya, yang bisa menjinakkan itu hanya Allah. Nanti kalau nafsu sudah jinak ya kita suruh saja mau. Semacam itu kira-kira. Nah kalau sudah jinak, itulah nanti disebut namanya nafsul mutmainnah. Jiwa yang nafsu yang sudah terbimbing, nafsul mutmainnah sudah damai. Nah ketika engkau di dunia ini sudah mencapai tingkatan nafsul mutmainnah, berarti finish. Tugasmu selesai dan tunggu saatnya, tidak akan lama lagi engkau akan dijemput untuk pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih, gitu aja.